Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman Kutub Mania se-Nusantara. Hari ini saya bertemu dengan beliaunya Pak Junaidi. Ini beliau biasa bersama Agung Mania Blitar. Hari ini Pak Junaidi juga ditemani oleh Pak Pipit ya. Nah, demikian. Sebelumnya kita mengingat-ingat bahwa sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu ini kan saya ke Blitar ya. Terus bertemu dengan Pak Junaidi, di mana kita kayaknya perlu untuk menggairahkan kutut lokal di Blitar. Rupanya ini terjadi gayung bersambut sehingga Pak Junaidi juga memiliki antusias yang tinggi untuk memajukan perkutut lokal Blitar, sehingga terus perkutut lokal di Blitar ini menggeliat makin maju, semangat ya, sehingga di mana-mana daerah Blitar Raya ini terlihat semangat untuk latihannya, tidak hanya seminggu 1 kali, mungkin lebih dari 1 kali gitu. Nah, demikian. Nah, ini kita nanti bincang-bincang ya bersama Pak Junaidi. Kita bermaksud menggairahkan kutut di Blitar ini kan nggak cukup hanya mari latihan. Nah, tetapi juga kita harus kasih contoh. Kalau yang lain belum dapat gaco, saya juga belum dapat gaco. Tapi ini mari saya berusaha dapat gaco, dan bagaimana saudara-saudara lain dapat gaco sehingga nanti makin Tambah semangat. Demikian ya. Nah, maka di siang ini kita bertanya ya tentang bagaimana trik merawat gacuan itu sehingga nanti saat kumpulan itu gaco kita bisa moncer, bisa dengan memperoleh juara itu akhirnya semangat kita menjadi semakin membara untuk kumpul. Demikian ya. Nah, ini kutut dari gacuan dari Pak Junaidi ini selama ini yang sudah banyak berjuara ini kita saksikan. Nama burungnya apa saja Pak Junaidi? Iya, kalau dari 1 tahun yang lalu kita punya gacuan yang namanya Joker. Betul, Joker. Joker. Ada 3, Joker, ada Jaim, Iya. ada Semar. Iya. Gitu. Nah, akhirnya kita rawat dengan ketelatenan, dengan tetap semangat. Kita belajar pada senior-senior kita. Ya alhamdulillah bisa mencapai juara dan bertahan juara di situ. Iya. Terus akhirnya di take over dengan dulur kita sendiri. Iya. Kala itu di take over 5 juta. Iya. Untuk jokernya. Dan untuk jaimnya juga diambil sekalian. Kemarin itu sekitar dia minta supaya dia punya gaco. Akhirnya di take over 3 juta untuk teman. Karena apa? Kalau ada teman dulur kita yang membutuhkan gaco, marilah biar tambah semangat, kita bagi-bagi gaco. Dalam artian harga tidak terlalu mahal. Iya. Enggak apa-apa, tapi kita geser dikit supaya lebih dekat. Khawatir kita suara Iya. hilang khawatirnya. Ini ya. Agar sahdu, kita juga ditemani suara perkutut ini dari kutut yang barusan kita lombakan. Demikian ya. Iya. Kalau saya lihat itu prestasinya Jaim dengan Joker itu unda-undi ya, tapi lebih banyak Jokernya Joker, ya kayaknya. betul. Ya lebih Joker. oke. Saya sendiri sempat mengikuti penampilan Joker itu banyak oke-nya. Ya. Demikian. Perawatan Joker itu saat beberapa kali juara itu bagaimana perawatannya Pak Jun? Iya. Penjemurannya Untuk dan lain-lain. perawatan gimana ya? joker, jaim kita pakai 3 metode dalam 1 minggu. Iya. Kalau untuk harian, hari Senin kita jemur biasa. Tapi nanti kalau sudah hari Kamis baru kita jemur di bawah. Iya. Untuk hari
Jumatnya kita main bun. Iya. Kita bun-bunkan sampai jam 9. Setelah itu kita masukkan rumah. Untuk Jam hari 9 malam pagi. akhirnya. Oh pagi. Bukan pagi. Oh, Jadi iya. keluarnya jam 5 pagi, Pagi. masuknya Oh. jam 9 pagi. Pada hari Jumat ya. Jumatnya. Kalau untuk hari Kamisnya kita jemurnya di bawah Iya. untuk melatih mental biar burung itu orang jalan, orang apapun di situ dia tidak akan kaget. Seperti itu. Berarti dijemurnya tidak di tempat sepi, melainkan di Di tempat tempat ramai tapi di ramai, bawah itu supaya kalau hari Kamis terbiasa. Iya. terbiasa biar Iya. tidak kaget. Dan untuk hari Sabtunya kita jemur biasa tapi tidak terlalu kuat, mungkin jam 8 sudah masuk karena perlu butuh istirahat. Untuk minggunya kita tarungkan atau kita lombakan. Seperti itu. Berarti diistirahatkan dari Sabtu itu tidak di luar rumah, tapi di dalam rumah, apa gitu Pak? Tetap di luar rumah, cuman 1 jam 2 jam kita masukkan lagi. Iya. Karena kita butuh istirahat, untuk hari minggunya kita event. Iya. Nah, untuk metode-metode itu kita lanjutkan sampai sekarang. Yang kita juga punya gaco baru itu, ya alhamdulillah sering menyabet prestasi seperti Aladin, seperti Kongli, Iya. seperti Gandara, seperti Joko Samudro. Baru lagi itu adalah Pantang Mundur. Iya. Tapi sementara ini yang banyak didengar orang-orang ini si Congli ini Kongli Karena- sama Aladin. sama Aladin Ya, karena stabil stabil. prestasinya. Alhamdulillah stabil. Untuk perawatan tetap kita memakai perawatan yang metode 3 metode. Dan untuk makanan kita pakai makanan sendiri, ramuan sendiri. Dan alhamdulillah banyak dulur-dulur dan rekan-rekan juga memakai pakan itu. Mungkin bisa kita sebutkan untuk kita pakai merek top super cool seperti ini. Top ya, 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 cool top top. super Ya. cool. Itu yang pakai pakan untuk saya yang ada. Jadi selain pakan kita juga metode perawatan dan kepelatihan. Jadi saya mendengar itu Pak Jun ini tidak mengandalkan jamu, tapi lebih mengandalkan ke pakan. Itu berarti betul Pak ya? Betul. Iya. Dan mengandalkan pakan itu juga kita juga mengandalkan perawatan. Iya. Nah, perawatan yang konsisten. gitu. Iya. Tadi di hari yang saya ingat tadi Sabtu bagaimana, Jumat bagaimana, Kamis pakai. Kamis bagaimana. Iya. Iya. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini si Kongli juga menyabet juara dan Aladin menyabet juara. Aladin tadi sempat saya pantau itu poinnya bagus. Juara berapa Aladin? Juara 1. Aladin Satu juara sama 1. 3. Sama 3. Iya, terus Konglinya Penghuninya tadi juara berapa tadi? 5 atau 4 itu. 5 atau 4 demikian ya. Nah, saya kira 2 itu bersaing. Saya kira burung itu saya lihat berimbang, cuman hokinya ini pas di mana hari itu Iya, betul. Pak Jun itu memegang burung itu pasnya di mana. Nah, mungkin hari ini pasnya di Aladin ya, sehingga Aladin lebih betul. moncer daripada Kongli. Demikian. Untuk pakan yang diandalkan adalah pakan harus tepat, harus menunya sesuai dengan burung gacuan. Sedangkan tentang mandi bagaimana Pak Jun? Untuk mandi Kalau burung untuk gacuan? mandi kita belum tentu memandikan burung. Belum tentu memandikan Belum tentu ya. memandikan burung. Alasannya ini Alasannya kita tidak mau istilahnya gini. Kalau kita burung itu kita sering kita pegang, saya kira dia akan merubah karakter dia sendiri. Jadi kalau dia birahi full, birahi pol, baru kita mandikan itu aja belum tentu 5 bulan sekali. Jadi hanya kita melihat kepatuhan itu kepatuhan birahi. Selama ini Kongli, Aladin, untuk pantang itu belum pernah saya mandikan karena alhamdulillah masih stabil dengan rawatan saya, dengan pakan saya, alhamdulillah untuk birahi stabil. jadi saya ulangi pemirsa, untuk mandi ini bagi Pak Jun jarang melakukan ya, jarang melakukan karena kebanyakan kondisi burung dilihat itu tidak usah dimandikan. Betul. Demikian. Kecuali kalau birahinya sangat tinggi,
ada alternatif dimandikan, tapi itu lebih dari 3 bulan ya, bisa 5 bulan sekali Bisa mungkin 5 ya. bulan bisa Nah, enggak mandi. Nah, kalau begitu hampir sama dengan saya ini Ya. dalam perawatan. Cuman bedanya kalau saya karena nggak sempat. Ya, Karena terlalu berkenaan banyak dengan burung. kesibukan yang lain, burungnya ya cukup banyak punya saya juga, sehingga nggak sempat memandikan. Saya kira ternyata nggak cuma saya ini, dari Pak Junaidi juga untuk masalah mandi itu tidak melakukan. Inilah pentingnya kita saling sharing ya. Ternyata bahwa setiap suhu, setiap master itu memiliki trik yang berbeda-beda. Betul. Nah, demikian. Untuk kerodong dan kotak ini bagaimana pengerodongan, Pak Jun? Kalau untuk pengerodongan kita usahakan kita pelajari sejak awal, Iya, karena burung itu kalau tidak pernah dikerodong itu juga berisiko bagi saya. Bisa terjadi contoh gini aja, dikala burung kita gacor di rumah kita siapkan, Iya. tapi tiap hari tidak dikerodong. Kalau mau berangkat dikerodong biasanya ini, iya, kalau di jalan dia akan gelabakan, Iya. ada luka, ada itu Iya. yang akan mengurangi tingkat birahi atau mengurangi tampilan burung itu sendiri. iya, Makanya saya anjurkan untuk dulur-dulur semua, bila mempunyai burung yang sudah ngayar atau sudah gacor, usahakan sejak dini dilatih dengan kerodong. Karena penting, iya, kerodong itu juga mengurangi dia bunyi. Artian, kalau sudah mengurangi dia bunyi berarti dia istirahatnya cukup. iya, Dan untuk vektor burung perkutut, kalau setiap hari ketemu lawan, dia vektor tinggi akan memuncakkan birahi, itu juga kurang bagus. iya, iya, Kalau di situ ada kita main kerodong, terus dia burung itu bunyi terus, dan sebelah ada yang bunyi, tidak apa-apa. Saya kira hanya tarung suara, bukan secara fisiknya. iya, iya, Gitu. Itu juga akan menambahkan mental vektornya, iya, bila mana dia hanya tarung suara. Itu aja. Yang penting kita memberikan pelajaran untuk kerobong itu sangatlah penting untuk menjaga kestabilan burung, untuk melatih burung itu di perjalanan biar tidak melabak atau nanti akhirnya luka. Itu malah akan merugikan kita sendiri. Cara melatih memakai kerodong bagaimana caranya ini, Pak? Melatih awal ini yang belum pernah dikerodong terus akhirnya agar bisa terbiasa kerodong, tekniknya selama ini bagaimana untuk Pak Jun ini? Iya. Kalau teknik saya yang belum pernah saya main kerobong, itu biasanya saya kerobong pada habis maghrib. Habis maghrib dikerodong. Habis maghrib kita kerobong sampai pagi hari kita buka, tapi posisinya dia sendirian. Sendirian dulu. Disendirikan dulu, dibuka pelan-pelan, kita gantang. Apakah dia tetap mau bunyi atau tidak? Iya, Gitu. Setelah mungkin habis maghrib berjalan 1 minggu sampai 2 minggu, baru kita latih setelah kita jemur. iya, Kita jemur, setelah kita jemur kita angin-anginkan dulu sekitar setengah jam, baru kita main kerobong. Gitu aja. jadi kerodong itu setelah kita latih kita lihat efeknya, jadi tidak Ya, langsung mesti dia dengan kerobongan yang kita lakukan itu selalu berhasil. Betul. Masih nanti dulu kita lihat perkembangannya. Kalau berhasil, kalau belum begitu berani burungnya dengan kerodong itu, caranya seperti yang diuraikan tadi ya. Ya. Jadi setelah dikerodong dikembalikan ke sangkar, tidak langsung dicampur dengan burung lainnya ya. Betul. Nah, itu masih diberi kesempatan untuk adaptasi dengan dia sendirian, berjauhan dengan burung Burung yang lainnya. lain. Nah, itu tekniknya begitu. Iya. Tentang lomba-lomba yang sudah diikuti ini di mana saja Pak Jun? Selain yang saya sempat lihat itu Tulungagung ya, datang, Trenggalek datang. Terus mana lagi Pak Jun ya? Madiun Madiun juga datang beliaunya ya. di Arema LA, Arema LA, betul, di Arema LA juga datang. di Kediri kita hadir. Di Kediri, betul ya. Ya. Demikian. Alhamdulillah gaco-gaco itu selama kita Bawa. bawa ke dulur Madiun, dulur Kediri, dulur Trenggalek, dulur Tulungagung, ya alhamdulillah tetap stabil dan juara.
Iya, saya sempat berulang kali melihat Pak Jun berada di depan sambil membawa piala Ya. di Madiun, di Trenggalek, nah, ke semua daerah itu yang didatangi rupanya hampir semuanya dapat ini. Ya, betul. Demikian, Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Iya, karena itu untuk pemirsa sekalian, trik-trik yang sudah disampaikan ini saya kira bukan hanya trik yang tanpa bukti ya, tapi trik yang sudah rupanya tepat kita simak dan mungkin perlu kita praktekkan ya kepada gacuan kita agar kita ya juga seperti Pak Jun ini bisa jalan kemana-mana sambil ya juga ada penyemangatnya yaitu piagam atau Uang piala. Nah, kalau dapat uang pembinaan makin mengurangi biaya Betul. transportasi ya, Betul, betul. Sebenarnya gini, mengurangi belanja kita. betul. Betul. Istilah uang pembinaan bagi saya itu Juga penting ya. Juga penting ya. karena untuk mengurangi pengeluaran kita di transportasi atau di pendaftaran. Iya. Tapi alangkah lebih pentingnya itu adalah silaturahmi. Betul. Silaturahmi itu penting. Alhamdulillah. Jadi kita tidak memandang itu eventnya siapa, Iya. warna bajunya apa, Iya. kita hadir. Nah, adanya kopi, adanya teh, adanya telo, tapi kalau kita semua niatnya bersaudara, nikmatnya tidak hanya teh, tidak hanya kopi. Betul, Nah, betul. dengan terwarnai saudara ini semuanya menjadi lebih Sangat luar biasa. nikmat. Demikian ya. Nikmat luarnya luar biasa. Iya. Mungkin enggak bisa kita temukan di komunitas lain ya. Betul. Nah, jadi komunitas lain bukan berarti jelek ya, banyak yang lain-lainnya bagus Iya. ya. Tetapi alhamdulillah kita bisa melihat bahwa kalau di perkutut lokal ini persaudaraannya kental ya. Betul, ya. Nah, itu Karena gini, Pak Haji, saya main burung ocean itu mungkin banyak yang kenal saya. Ini kita nggak sombong ya. iya, Kita belajar burung ocean itu mulai dari 94. iya. Kita sudah turun lomba kemana-mana. Mungkin di Probolinggo, di Ponorogo, Madiun, di Jogja juga pernah. Hampirlah Jawa Timur kita sudah. Iya. Cuman bedanya di perkutut itu, walaupun kita baru kenal 1 jam, itu adalah saudara. Iya. Seakan-akan erat Iya. persaudaraan itu di perkutut. Iya. Jadi setelah ini saya berjalan 1,5 tahun, kita bermain perkutut lokal alam khususnya itu, saya bisa merasakan kekentalan persaudaraan itu. Iya. Silaturahmi itu sangatlah penting. Untuk menyambung itu kita tidak memandang masalah materi. Betul. Gitu. Jadi kita kalau kita hitung-hitung, kita main ke Madiun, kita main Trenggalek, berapa rupiah yang kita keluarkan? Iya. Kita kejar uang pembinaannya, Iya. itu juga tidak mencukupi. Tapi yang kita kejar adalah silaturahmi dan menambah seduluran yang di Iya. situ. Kita bersaing dengan Vespa ya. Kalau Vespa itu punya semboyan dulur sewu ora cukup. Mudah-mudahan kalau kita itu dulur 1 juta nggak cukup. Mudah-mudahan Iya, gitu ya. betul, betul, betul. Demikian. Jadi persaudaraan itu adalah hal yang utama. Yang utama. Kalau kita itu lomba ketemu aja itu rasanya sudah kita habis ditransfusi darah kayaknya. Betul. Semangat Tambah kita semangat, menjadi tambah semangat. segar. Demikian. Terima kasih kayaknya itu. Ya, terima kasih sama-sama Pak Ji. Iya, Pada jadi- kesempatan hari ini kita bisa sambung silaturahmi. Iya, saya kira Kita. Pak Junaidi ini tidak hanya menyemangati Blitar Raya, saya bisa melihat juga menyemangati lingkungan sekitar Blitar, misalnya Kediri, Tulungagung, Trenggalek maupun Malang. Ya, Mudah-mudahan nanti ya juga saudara kita Jombang dan lain-lain, mudah-mudahan nanti kita juga berkembang ke sana. Mudah-mudahan gitu ya. kita tambah sedikit aja Pak Ji. Iya. Karena kita kalau kita mengembangkan perkutut khususnya pemula yang malu untuk keluar, Iya. kita supportnya juga luar biasa di sini. Iya. Bagaimana caranya kita mengembangkan, bagaimana kita mengumpulkan pemula-pemula biar mau kita ajak silaturahmi bareng-bareng, kita kasih support yang luar biasa, Iya. biar apa tuh, sedulurannya tetap terjaga dengan baik, silaturahmi tetap bersama. Iya.
niat bersaudara tapi harus punya trik-trik yang tepat agar kita jaring kita, agar teknik kita itu sambung dengan mereka. Yang sudah dilakukan ini inovasinya adalah lomba di malam hari akan kita gelar ya. Nah, akan gelar itu. Terus kelas bursa ya. Kelas bursa sudah berjalan, mendapat sambutan yang positif. Kelas bursa yaitu burung yang ditandingkan harus siap dijual dengan harga tertentu. Misalnya harga maksimalnya 1 juta. Barang siapa juara dan ditaksir dengan harga 1 juta, maka wajib diberikan, wajib dijual, begitu ya. Ini adalah suatu langkah inovasi yang akhirnya memperoleh sambutan positif di lingkungan kita. Kayaknya saya dengar-dengar ini selenting-selenting itu ada inovasi baru, yaitu ada lomba gayeran 200. Apa betul begitu ya Pak Jun ya? Iya, betul. Bagaimana itu Pak Jun? Kita menampung usulan-usulan, masukan-masukan dari pemula atau masukan-masukan dari senior-senior bahwa alangkah baiknya untuk merangkul pemula biar tambah berani, biar tambah silaturahminya tetap terjaga, dikasihkan ada kelas baru di sini akan kita gelar juga di kelas ngayeran 200 poin. Karena apa? Kita tidak menutup usulan, kita tidak akan menutup masukan-masukan yang bisa lebih baik untuk perkutukan khususnya di kita. Gitu. Jadi bagi pemula kalau sudah lumayan gajo yang diperoleh, kalau dimasukkan layon itu lepas atau dol ya. Tapi kalau dimasukkan gayeran bebas, dia meraih ranking mungkin 7, 8, 9. Padahal mereka kepingin ya menduduki dan posisi. ada rasa takut di situ. Iya, ada juara, pingin juara 1 atau 2 atau 3. Nah, ini dengan adanya gayeran 200, maksimal 200 ini peluang mereka menjadi mengimpikan juara 1, 2, 3 kan menjadi mudah terwujud ya saya kira ya. Makanya ada masukan, ada usulan tetap kita tampung dan itu menjadi kita lebih baik atau dulu-dulu kita Blitar lebih baik. Dan tali silaturahmi itu tetap terjaga dengan baik karena Blitar punya mutu. Mutu dalam Blitar yaitu kita mutu dalam Blitar itu adalah nyedulur tanpa wates. Alhamdulillah. Ada 4R, nyedulur tanpa wates 4R. Rono rene ora rewel. Nah, rono rene ora rewel. Jangan masalah teknis saja, hal kecil aja menjadi sandungan, jangan ya. Nah, itu mungkin begitu. Ya, jadi artian nyedulur tanpa wates kita tidak akan membatasi tali silaturahmi itu sendiri. Dengan warna apa, baju apa, kita tetap nyedulur. Untuk 4R rono rene ra rewel dalam artian dikala siapapun penggelar itu, siapapun yang menggelar itu juga saudara kita. Jadi kita tetap bisa hadir, bisa silaturahmi. Bagi saya sangat luar biasa senang. Jadi kalau Pak Karno itu berusaha mengukir Blitar adalah kota patria, maka dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jun ini mudah-mudahan itu merupakan kelanjutan dari cita-cita Pak Karno bahwa Blitar ini memang oke untuk pengembangan, untuk inovasi ke depan dalam rangka, dalam kemasan persaudaraan. Begitu ya Pak Jun ya? Iya, sangat setuju. Khususnya di Blitar sendiri ini saya kenalkan ini Pak Pipit. Ya. Ini selaku IO. Penyelenggara lomba. Ini kebetulan Mas Riannya juga tidak ada, ini tadi barusan pulang. Ini perwakilan dari Mas Pipit adalah IO dari Kota Blitar. Jadi apapun gelaran itu kita akan kerjasama, kita ngobrol bareng, kita rembukan bareng agar kemasan kita tambah bagus dan mutu kita untuk gelaran. Mungkin Pak Pipit nanti bisa menjelaskan, berilah kepuasan pada saudara kita atau berilah kepuasan pada peserta. Contoh pada hari ini, pagi ini dengan pendaftaran 15.000 dari panitia seperti Pak Pipit juga menyediakan door prize, full door prize tadi seperti tadi, dan ada uang pembinaan. Ini sangat luar biasa. Terobosan Pak Pipit sangat luar biasa. Saya sendiri tidak menduga tadi ada uang pembinaan. Padahal sudah ada sangkar, beberapa sangkar, ada pakan yang
berupa door prize cukup banyak, tapi masih ada uang pembinaan. Ini oke berarti untuk panitia ini ya. Terobosan lagi yang saya nilai sangat istimewa, terobosan tanggal 31 Juli kemarin ya, Pak Pipit ini. Iya, iya. Terobosannya sangat istimewa, spektakuler. Di Papringan ya. Di Papringan, Iya. pendaftaran 40.000 coy, Iya, kambing 5 coy, betul. uang pembinaannya istimewa. Iya. Full. Tidak ada pengurangan. Tidak ada batasan peserta. Iya. Kita tidak akan membatasi peserta. Berapapun pesertanya, Hadiah tetap. hadiah tetap keluar. Inilah orangnya, Iya. pencetus gagasan ini. Iya. Yang Jempol spektakuler. 2 untuk Pak Pipit dan Pak Pak Junaidi Pipit, ya. jempol dua ini. Iya. IO Blitar yang sangat istimewa ini. Iya. Bahkan itu cukup berhasil dapat menyedot saudara kita dari Mojokerto ya, Ya, dari Jombang, dari Madura. selain ya dari Pasuruan, selain juga dari yang biasanya yaitu Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan Malang. Masih ada tambahan kemarin itu. Sukses sekali untuk Papringan sekitar 3 minggu yang lalu mungkin ya. Iya. Nah, itu demikian. Apresiasi yang sangat hebat untuk Pak Pipit. Iya. Terobosannya sangat istimewa. Iya, oke untuk Blitar. Mudah-mudahan ini terus memperoleh Untuk sambutan jadi dari contoh kita semua. untuk Iya, yang iya. lain-lainnya, Iya, berilah kepuasan pada peserta. Serta Berilah Iya. kepuasan pada dulur-dulur kita yang dari luar kota. iya. Itu moto dari Pak Pipit seperti itu. Kalau Iya. masalah rugi badi nanti ada urusannya sendiri yang di atas. Mudah-mudahan, Iya. iya, mudah-mudahan kalau Badi itu tidak terlihat saat itu, tapi untuk mendatangnya itu penggemar tambah banyak. Nah, ini itu yang lalu lintas Perkutut juga semakin ramai, Ramai. dan itulah jadi namanya rezeki tidak langsung kita dapatkan mungkin gitu, nggih. Iya. Ya, itu. Betul. Nah, ini inovasi-inovasi dari saudara kita yang di Blitar, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kutub mania di daerah lainnya. Pak Pipit mau menambahkan dari Pak Junaidi tadi? Ya, untuk saudara-saudara kita yang hobinya perkutut lokal utamanya, Iya, jangan pantang menyerah. iya, Untuk kita harus sabar, telaten, belajar iya, untuk merawat burung perkutut lokal. iya, Cintailah dulu iya, burung perkutut itu, baru nanti dia akan membalikkan. iya. Cintai, sayangi. Sayangi. Tak kenal maka tak sayang. Ya, Ya, jadi kan Itu. begitu ya. Jadi kalau kita makin dasarnya menyayangi, menyukai, nantinya akan tahu apa maunya dia dan kita akan melakukan perawatan yang tepat akan tembus ya, mungkin begitu ya. Iya. Iya. Dan mungkin Demikian. itu yang Iya. dapat saya tambahkan. Iya. Demikian ngomong-ngomong kita, ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik sehingga perkututan di daerah lainnya pun menjadi semangat seperti kita yang di Blitar ini. Semangat terus. Iya. Terima kasih. Salam kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyedulur tanpa wates, rono rene ra rewel. Jos. Jos. Makasih.